Kasus ijazah Presiden Joko Widodo kembali memantik perhatian luas publik. Isu yang sempat mereda itu kini mencuat lagi setelah beredar pernyataan bahwa dokumen ijazah yang disebat telah diuji melalui laboratorium forensik ternyata memiliki kesesuaian dengan ijazah yang sebelumnya diteliti oleh Roy Suryo dan rekan-rekannya. Pernyataan tersebut segera memicu perdebatan baru. Pasalnya, sejak awal kubu Roy Suryo CS mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan administratif dan teknis pada dokumen ijazah yang beredar di ruang publik. Kini, ketika muncul klaim bahwa hasil uji lab 4 mengarah pada ijazah yang sama, publik mulai mempertanyakan, ijazah versi siapa yang sebenarnya diuji, dan sejak kapan dokumen tersebut dijadikan rujukan resmi. Dalam diskursus yang berkembang, istilah sama menjadi kata kunci yang paling disorot. Apakah yang dimaksud sama secara fisik, sama secara visual, atau sama dalam aspek material seperti kertas, tinta, cap, dan tanda tangan? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Bukan, nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak? Yang saya dengar ya Pak, itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada, semua juga nggak ada ijazah sana tua. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, sudah dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya? Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu Pak. Nggak masalah gini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat.
dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli bukan. Penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepakat gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya, dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro. Ini ijazahnya. Roy Suryo silakan periksa, verifikasi. Ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau Anda keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto tadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya. Anda Roy Suryo silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka, semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia, 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan lainnya bersama cucu. Masa gak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Pak, Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahulah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dia katakan bahwa Perpol itu saya langgar, kemudian saya bukan itu Pak. Saya bikin Perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Gak usah dijawab. Bapak bukan langgar Pak, Ini mohon maaf. udah 10.50. Daripada saya stop, tiba-tiba Terus yang kedua Pak, tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak, jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, saya hanya ini semangat saya Pak, hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak, saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Saya Nasrul. menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak
kelakuan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrullah, Kira-kira gitu, Pak. saya percaya kok Pak Haryanto insya Allah mau. Pak Haryanto rapat dengan dengan para tim termul saja, rapat sendiri mereka aja, Pak Haryanto datang kok. Hingga kini belum ada penjelasan rinci yang disampaikan secara terbuka kepada publik, sehingga ruang spekulasi pun semakin melebar. Roy Suryo dan timnya sendiri sebelumnya menyatakan bahwa penelitian yang mereka lakukan bersifat independen, berbasis analisis digital dan perbandingan dokumen. Karena itu munculnya klaim uji lab 4 yang mengarah pada dokumen serupa justru dianggap oleh sebagian pihak sebagai penguat pertanyaan lama, bukan penutup polemik. Di sisi lain, kubu pendukung presiden menilai isu ini sebagai pengulangan narasi lama yang terus diangkat tanpa putusan hukum yang final. Mereka menegaskan bahwa keabsahan ijazah presiden telah dijelaskan oleh institusi terkait, meskipun desakan untuk membuka dokumen asli secara transparan terus bergema. Situasi ini menempatkan publik di persimpangan antara klaim, bantahan, dan ketiadaan informasi detail yang dapat diverifikasi secara mandiri. Selama hasil uji laboratorium forensik tidak dipaparkan secara utuh dan terbuka, polemik ijazah Jokowi tampaknya akan terus hidup sebagai isu politik, hukum, sekaligus kepercayaan publik. Kasus ini bukan lagi sekadar soal selembar ijazah, melainkan soal transparansi, komunikasi kekuasaan, dan bagaimana negara menjawab keraguan warganya di ruang publik yang semakin kritis.